Halo teman-teman di seluruh Indonesia. Selamat menonton webinar Thomas Sugiarto Show. Hari ini saya mau ajak Anda untuk masuk ke episode keempat. Yaitu apa? Tindakan masif mencapai kesuksesan besar. Tapi sebelum saya sampai ke situ, saya mau kilas balik sedikit. Ya, kemarin kita bicara tentang apa sih? Ya, kita lihat. Episode pertama, saya membawakan topik tentang kesuksesan. Apakah itu sebuah takdir atau sebuah pilihan hidup? Kemudian kita udah bahas, ternyata kesuksesan adalah sebuah pilihan hidup. Ya, kemudian di episode kedua, kalau sebagai sebuah pilihan hidup, apa yang harus kita lakukan? Ya, maka kita harus membangun keyakinan diri. Yang kedua, harus membangun sikap mental pembelajaran. Dan yang ketiga adalah mengambil tindakan masif. So, hari ini, trilogi dari tindakan untuk mencapai kesuksesan, saya akan bahas satu persatu, dan hari ini adalah bagian yang terakhir untuk tindakan masif. Ya, next. So, tindakan masif atau action, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, kita harus berani bertindak. Ya, harus berani bertindak dulu. Oke? Yang kedua, harus siapkan mental dan berani untuk hadapi kegagalan. Ya, ini adalah rangkaian yang tidak terpisahkan dari bagaimana kita bisa menghadapi kesuksesan, menciptakan kesuksesan. Ya. Dan yang ketiga adalah, kalau kita hadapi kegagalan, berarti apa yang harus kita lakukan? Harus berani bangkit dan ubah strategi. Next, berjuang sampai sukses. Nah, ini secara teorinya. So, bagaimana detailnya? Coba kita lihat. Ya, Ya, next. Confucius mengatakan, panalah bintang. Kalaupun meleset, maka bulan pun akan kena juga. Tapi yang terpenting adalah kamu harus berani bidik dan tembakan panahmu. Itu adalah hal yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kita harus bertindak, berani bertindak. Ya. So, di zaman modern ini, tentu berani bertindak tidak bisa sembarangan. Ya. So, kita harus lakukan apa? Agar tembakan kita tidak meleset. Next. Nah, dalam kenyataan sehari-hari, tindakan kita adalah nyangkut ke perjalanan kesuksesan kita. So, pertanyaannya adalah, apa sih impian yang kamu mau sebelum mengambil tindakan? Karena tindakan-tindakan kamu adalah untuk mencapai impian terbaik yang bisa kamu capai. Setuju nggak? Ya, nah coba kita lihat berikutnya. Mungkin sebelumnya, ya. Kenapa kita perlu mencapai impian ini? Karena semua orang, kalau tidak punya impian, maka dia tidak tahu kenapa dia harus hidup. Padahal Tuhan sudah menciptakan kita sebagai manusia yang sempurna. Makhluk yang sempurna. Bahkan Tuhan pun menciptakan binatang-binatang dan mereka pun mempunyai tujuan hidup yang sempurna juga. Mungkin akan bertanya, masa sih? Binatang biasanya ya tergantung apa adanya. Tapi coba Anda lihat dulu cuplikan video ini yang saya pinjam, yang saya dapatkan dari YouTube. Dan ini sangat inspirasi buat kita bersama. Ya, coba kita nonton bersama. Diperbesar aja. Nah, lihat ya, ini burung lagi mau cari ikan. So, nggak ketemu. Apakah dia frustasi? Kemudian lihat, waduh, ada roti. Aduh, lapar nih. Saya makan roti aja deh. Atau saya harus makan ikan. Nah, dia lagi, bingung. Atau dia memang bukan bingung, tapi dia tahu apa yang dia mau lakukan. Wih, kok taruh di air? Ada ikan makan. Nah, lihat. Apa yang terjadi?
Wah, ternyata burung menggunakan roti memancing ikan. Nih, Anda lihat. Burung saja mempunyai tujuan mengapa dia mau makan dan dia mau makan apa. Oke? Luar biasa bukan? Oke. Ya, Anda lihat dari film ini Anda tahu bahwasannya Tuhan menciptakan semua makhluk hidupnya, diberi akal yang luar biasa, diberikan kemampuan yang luar biasa untuk berpikir, apalagi sebagai seorang manusia seperti kita. Ya, next. So, kita mau tahu apa sih yang membuat orang melakukan tindakan-tindakan. Ya, sehingga Anda ketika tahu, maka Anda akan mempunyai gambaran. Oh, selama ini kenapa sih saya melakukan sesuatu? Mengapa saya tidak lakukan sesuatu? Mengapa orang lain lakukan sesuatu? Mengapa orang lain tidak lakukan sesuatu? Ya, so basically, ya, pada dasarnya ada 6 faktor pendorong. Ya, yang pertama adalah kalau kita mau capai satu hasil yang luar biasa, maka kita harus ciptakan keterpaksaan. Kenapa kita harus ciptakan keterpaksaan? Karena kalau keterpaksaan datang sendiri, pada saat kita nggak siap, maka semuanya akan berantakan. Ya, masih ingat gak beberapa waktu yang lalu saya ada cerita tentang raja cari menantu, di mana seseorang bisa kecemplung lewatin kolam yang penuh dengan buaya dan akhirnya bisa nyebrang dan menikahi seorang putri raja. Yang akhirnya dia tanya, kenapa? Raja tanya, kamu mau dapat apa? Karena kamu hebat sekali. Dia tanya, saya mau cari tahu siapa yang dorong saya. Nah, ini adalah terjadi karena keterpaksaan. Ya, nah, so kita harus ciptakan keterpaksaan buat diri kita. Baru kita bisa capai kesuksesan. Ya, contoh, misalnya, kalau kita seorang pekerja, kita diciptakan keterpaksaan, datang tidak terlambat. So, kita datang, bangun pagi-pagi, kemudian sampai ke kantor. Ya, awalnya kita suka nggak? Enggak. Tapi akhirnya kita bisa sampai. Betul? Lama-lama, kita jadi senang. Ya, next. So, kalau kita bisa ciptakan keterpaksaan itu, dan menjadi sesuatu yang sudah kita lakukan berkali-kali, maka dia akan menjadi bagian dari kita. Oke? Contoh misalnya, banyak orang tidak suka bicara di depan umum. Tapi karena dia terpaksa harus lakukan sambutan atau apa, dan dia belajar, walaupun dia nggak suka, tapi dia belajar, maka dia akhirnya bisa jadi seorang pembicara. So, tanya pada diri Anda, apa yang Anda ingin lakukan, tapi ada sesuatu yang menghambat, maka berani dobrak, maka Anda bisa ciptakan satu keterpaksaan yang Anda rencanakan, maka Anda bisa sukses. Ya, berikut. So, kita sebagai manusia, kalau kita tidak ciptakan keterpaksaan, maka kita bisa jadi masalah. Ya, salah satu hal yang Anda misalnya hari ini berada di comfort zone, ya, mana mungkin Pak Thomas, you ngomong sama saya ngapain? Saya kan seorang yang kerja nanti ditanggung oleh pemerintah ketika pensiun. Misalnya Anda berada di comfort zone seperti ini. Tapi saya mau sampaikan kepada Anda, 80% bahkan tingkat eksekutif punya potensi terancam jatuh miskin di hari tua. Kok bisa begitu? Ya, karena umumnya gaji tidak naik. Ya, gaji naik pun 10% tidak bisa lawan dengan inflasi. Akhirnya jalannya sama inflasi. Pada saat tertentu, orang akan pensiun. Dan pada saat pensiun, padahal usia misalnya 55 di pensiun, dia sudah nggak punya income. Sementara gaya hidup naik terus, sementara biaya hidup jalan terus. Pada saat pensiun, itu ibarat adalah tiap hari Minggu. Nah, bayangkan hari gini, hari Minggu, pengeluaran kita besar. Kenapa? Makan di luar, karena nggak ada kerja dan sebagainya. Bayangkan, pada saat pensiun, tiap hari libur. Sementara income nggak ada. Apa nggak bangkrut? Nah, so Anda jadikan ini
satu hal yang membuat Anda takut. Aduh, masa depan saya bisa jadi berantakan, maka saya harus kerja keras sekarang. Banyak hal yang saya tadinya nggak suka, nggak comfort, nggak senang, sekarang saya harus belajar senang. Termasuk apa misalnya? Anda nggak senang dengan ketidakpastian, Anda harus belajar. Anda nggak senang dengan wirausaha, Anda harus belajar. So, ciptakan keterpaksaan pada saat Anda masih punya kesempatan untuk memilih. Maka Anda bisa sukses. Oke? Berikutnya. Yang kedua, mengapa orang bisa mengambil tindakan masif untuk mencapai kesuksesan? Karena kebanggaan untuk mencapai prestasi terbaik atau mendapatkan hasil yang banyak. Ini kurang lebih adalah 20-30% orang adalah orang-orang yang seperti itu. Ya. Kejar karena ada bonus, kejar karena ada insentif, kejar karena ada satu janji kenaikan penghargaan, bagian jabatan, atau dihargai, ya, diumumkan di koran, di majalah dan sebagainya. Maka orang akan kerja dengan sangat luar biasa untuk mencapai itu. So, bagi Anda yang karena memang suka terdorong untuk itu, maka diri Anda harus ciptakan. Bagaimana Anda visualisasi, Anda akan jadi top nomor 1 terpampang di majalah atau mading atau apapun, maka itu akan mendorong Anda mengejar kesuksesan. Ya, yang berikut adalah rasa bersyukur. Nah, kenapa rasa bersyukur kita bisa melakukan tindakan? Coba kita lihat. Karena pada saat kita sedang down, ya, sedang lagi bete lah bahasa atau galau lah hari gini ya. Kebanyakan kita itu suka melo. Ya, aduh ini itu. Tapi coba kalau kita rasa bersyukur, saya walaupun hari ini di bawah saya masih banyak orang yang susah. Di bawah saya masih banyak orang yang ini. Oh, terima kasih Tuhan. Saya harus bangkit. Saya harus lebih baik bertindak. Sehingga saya tidak akan jatuh seperti ini. Dan ketika saya sukses, saya bisa bantu orang. Nah, itu adalah karena ada rasa bersyukur. Nah, kalau ketika Anda berada di atas, ya, di comfort zone, tapi karena Anda adalah orang yang punya rasa syukur, Tuhan terima kasih, saya sampai segini, oke? Tapi di atas masih banyak orang yang lebih sukses. Tuhan kasih saya kemampuan yang luar biasa. Saya pasti bisa lakukan yang lebih baik lagi. Saya akan maju lagi, lebih maju lagi, sehingga saya bisa menjadi inspirasi buat orang banyak. Maka kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak biasa. Nah, itulah yang membuat kita bertindak. Next. Ya. Nah, jadi pada saat kita down, maupun saat kita lagi berada di comfort zone, asal kita adalah tipikal orang yang selalu bersyukur, maka kita bisa melakukan tindakan yang melebihi dari yang sewajarnya. Oke? Paham ya? Next. Ya. Sebagai contoh. Ya, contoh. Yang namanya Nick Vujicic. Anda kenal? Adalah seseorang yang nggak punya tangan, nggak punya kaki, ya. Seorang yang kalau umum orang golongkan sebagai orang cacat. Tapi seorang Nick Vujicic hari ini adalah seorang yang sangat sukses luar biasa. Dia tidak pandang dirinya punya kekurangan, tapi dia memanfaatkan apa yang menjadi milik dia. Yaitu apa? Otak yang cemerlang. Sehingga dia menjadi salah satu pembicara, salah satu financial advisor yang luar biasa, sehingga hari ini dia sukses luar biasa. Dia bisa berenang, bisa lakukan aktivitas banyak orang yang umum kita merasa tidak bisa, tapi dia bisa. Ya, dia bisa inspirasi jutaan orang. Dia bisa punya istri yang normal, cantik, dan melahirkan anak yang normal juga. Jadi inilah yang luar biasa. Ketika kita merasa bersyukur, maka kita akan lakukan hal-hal yang melebihi dari yang seharusnya. Oke? Next. Berikut adalah sikap pemberi. Ya, sikap pemberi akan mendorong kita lakukan melebihi dari yang seharusnya. Melakukan tindakan-tindakan. Ya. Di sini gambar Anda lihat ada namanya untung rugi. Umumnya kalau kita bicara, apa untungnya buat saya?
Kalau nggak ada untung, kita nggak lakukan. Ya, kalau rugi, kita nggak lakukan. Maka, banyak tindakan-tindakan kita akan terhambat. Tapi kalau sikap mental kita berpikiran adalah gini. Oke? Ya. Ya, kalau kita pikir, apa untungnya buat saya? Kalau nggak ada, maka kita nggak bertindak. Tapi pola pikir kita kalau kita ubah menjadi, ya, next. Ya. Ya. Apa sih ruginya buat saya? Apa sih susahnya buat saya? Susah-susah dikit, rugi-rugi dikit, ya udahlah berbuat. Maka kita akan bertindak lebih banyak. Oke? Contoh misalnya, ketika saya pulang rumah, ya, ada teman, ya, dia nggak bawa kendaraan, malam. Lalu saya antar dia sampai rumah. Dia merasa happy nggak? Merasa happy. Ya. Lalu saya pikir, apa ruginya sih? Saya tinggal seputaran, betul nggak? Tapi karena dia happy, one day ketika saya ada apa-apa, dia akan bantu. Atau dia akan rekomendasikan seseorang untuk saya, dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak berbuat lebih, maka orang tidak akan ingat kita. Termasuk juga kepada klien. Termasuk juga pada nasabah. Mereka tidak merasa, kenapa gua kasih lu? Lu tidak lakukan sesuatu yang lebih dari yang standar. Ya, next. Ya, jadi ini akan membuat orang melakukan lebih dari yang seharusnya. Ya. So, ini ada sebuah permainan. Anda bisa coba dengan apa yang saya sampaikan. Kok bisa, Pak Thomas, kalau kita melakukan sesuatu dari rugi gitu? Nah, sebenarnya tidak. Coba Anda lihat, ya. Konsep ini namanya the more you give, the more you get. Ya, next. Contohnya sih gimana? Contoh ya, contoh Anda. Kalau Anda adalah orang yang suka makan, oke? Makanan enak misal contoh, ya. Anda cuma tahu, let's say, beberapa tempat yang favorit, betul? Tapi kalau coba, bagaimana Anda bisa tahu banyak tempat favorit yang lain? Caranya, misalnya Anda punya 10 teman. Caranya adalah Anda kasih tahu, teman, saya ada satu tempat lo yang favorit. Kalau kamu kasih tahu ke 10 orang duluan, maka apa yang terjadi? Teman-teman Anda yang happy, dia akan kasih tahu kamu, aku juga tahu lo satu tempat yang lain. Kalau kamu satu kasih ke 10 orang, sebenarnya berapa sih yang kamu kasih? 1. Tapi, karena kamu kasih ke 10 orang, 10 orang kasih tahu kamu kembali, kamu punya berapa? Kamu punya 10. Nah, inilah konsepnya, namanya berbuat lebih, karena kita the more you give, the more you get. Cukup jelas ya? Oke, kita next. Nah, yang berikut adalah kecintaan kepada keluarga. Ya, kecintaan kepada keluarga akan mendorong kita melakukan banyak hal yang di luar dari yang seharusnya. Contoh simpel, ya. Ini ada terjadi masalah. Ya, contoh simpel ya. Next, teman-teman, sampai detik ini, pertanyaan saya adalah, apa yang telah kamu berbuat untuk keluarga kamu, yaitu seorang putri? Mungkin nggak kamu pernah dengar bahwa putri kita atau putra kita bertanya dalam hati, papi, mami, kapan kita bisa hidup enak? Mungkinkah? Jadi, hari ini kamu merasa, aduh, saya sudah kayaknya udah all out. Tapi pertanyakan lagi, putra atau putri Anda, bagaimana mereka merasakan hidup ini? Apakah ini yang terbaik yang bisa kamu berikan? Coba Anda renungkan. Nah, next. Jika Anda adalah seorang suami, pernah nggak kamu tanya, bagaimana perasaan istri Anda? Pernah nggak tanya? Pernah nggak tahu? Mungkin nggak di dalam hati kecilnya dia bilang, suamiku, kapan kita bisa hidup nyaman? Mungkin bagi Anda, saya kan dulu susah, jadi hidup ya kayak gini lah, disyukurin aja deh. Ya,
ya makan seadanya. Tapi keluarga Anda siap nggak terima kenyataan ini? Nah, mertua Anda sudah titipkan putrinya kepada Anda. Dan Anda perlakuan gitu. Fair nggak? Coba pikirkan. Ya, yang berikut. Mungkin adalah orang tua Anda yang sudah sekolahkan Anda sampai hari ini. Sampai tingkatan ini, bahkan sudah lulus. Ya, tapi apa yang telah kamu berikan kepada orang tua? Apakah Anda adalah anak yang memberikan harapan, memberikan kebanggaan kepada orang tua Anda? Di dalam hati mereka, apa yang mereka katakan? Anakku, kapan kamu sukses ya? So, perlu nggak Anda bertindak? Next. Atau, karena Anda udah usia mungkin 40, ya, dan lebih. Orang tua sudah berumur. Mereka nggak bertanya, masihkah ada waktu kita bisa melihat anak kita sukses? Anda tahu, dalam hati orang tua Anda, bagaimana perasaannya melihat kalau hari ini Anda belum sukses. Nah, atau menurut Anda, ya, harus tunggu mereka sampai ke sana, baru Anda mau bergerak sukses. Jangan sampai terlambat, teman-teman. Ya, so, pada saat kita bisa lakukan sesuatu demi keluarga, maka lakukanlah yang terbaik. Maka kita akan berbuat melebihi dari yang seharusnya. Tindakan masif untuk mencapai sukses. Oke, next. Nah, ada satu lagi namanya faktor X. Kenapa saya sebut faktor X? Karena tidak semua orang bisa. Ya, tidak bisa semua orang bisa. Oke, so seperti apa? Ya, faktor X itu. Ya, contoh hobi. Ya, seseorang bisa punya hobi yang karena dia lakukan hobi itu, dia bisa mencapai hasil yang luar biasa. Ya, misal contoh main golf, dia bisa jadi seorang profesional, dia bisa hasilkan uang dari situ. Ya, seperti itu misalnya. Atau keisengan, ya, berbuat sesuatu karena keisengan. Tapi karena keisengan, tapi bagus, ya, dan bisa jadi pertunjukan misalnya. Hanya bisa menghasilkan sesuatu tindakan dan hasilnya bagus. Atau keyakinan. Nah, ini bisa positif, bisa negatif. Ya, keyakinan yang membuat, waduh, karena kita menganut, katakanlah, agama tertentu, yang membuat kita bertindak, sehingga membawa kita berbuat sesuatu yang luar biasa untuk kemanusiaan. Tapi atau sebaliknya, kalau keyakinan yang kita yakini itu terlalu dalam dan tidak seimbang dengan kondisi yang ada. Ya, nah saya mungkin tidak akan bahas sampai situ, tapi Anda tahu. Inilah faktor-faktor yang bisa membuat orang bergerak untuk mencapai suatu kesuksesan di masa depan. Next. Nah, ya, sekarang kita lihat ya. Ini adalah kondisi apa yang bisa kita lakukan. Ya, next. So, apa yang kita lakukan bisa jadi saya belum lakukan. Ya, yang berikut. Dan karena saya bertindak, tapi karena kita tadinya belum tahu bahwa saya bertindak untuk apa, mungkin tindakannya hanya kecil. Yang merah besar adalah yang potensi. So, karena kita udah tahu mengapa saya harus bertindak, maka sekarang tindakan kita akan jauh lebih besar. Sehingga membuat kita, ya, bertindak, ya, lebih besar lagi, bahkan mendekati ke kapasitas yang seharusnya. So, saya tahu mengapa saya harus bertindak. So, paham ya? So, bisa dorong karena kita tahu tindakan-tindakan itu karena faktor-faktor apa yang kita bisa membuat kita sukses. Kalau Anda bisa kombinasikan beberapa faktor yang tadi saya bilang itu, maka hasilnya akan luar biasa. Menciptakan keterpaksaan, membuat diri kita karena mau capai kesuksesan, karena rasa bersyukur, karena sikap pemberian, karena demi keluarga, dan karena jadikan hobi atau apapun, maka kita akan sukses besar. Oke? Tapi next, apakah itu pasti sukses? Belum. Kalau kita tidak tahu strategi tindakan. Ya, kenapa? Karena orang kalau mau lakukan tanpa tahu tujuan yang jelas, maka dia akan tersesat. Oke? So, kita perlu tahu strategi. Coba kita lihat.
Ya, coba kita lihat. Strategi akan membuat diri kita berani ambil tindakan, berani rugi di depan, ya, berani mengalami kegagalan di depan, tapi kita tahu nanti akan sukses. Kenapa? Karena kita sudah perhitungkan langkah-langkah kita. Coba kita lihat cuplikan video berikut ini. Ya, diperbesar aja. Ya, ini main dam ya. Awalnya kalah. Dimakan semua ya. Dimakan lagi. Dimakan lagi. Wah, makin habis ya. Kalau orang yang takut, dia akan mundur ya. Dimakan lagi. Aduh, kasihan. Kok kena makan lagi? Aduh. Hampir habis nih. Tapi Anda lihat. Anda lihat. Luar biasa? Ya. Itulah strategi. Kenapa strategi itu penting buat kita? Karena itu akan membuat kita sukses yang lebih pasti. Karena kalau tidak, kita hanya kerja keras tanpa kejelasan kapan kita bisa sukses. So, bagi kita seorang pebisnis, ya, karena faktor waktu, bagi kita seorang pebisnis, apa sih yang bisa membuat kita sukses? Ya, faktor apa, formula apa? Coba kita lihat. Ya. Nah, ini saya akan jelaskan sepintas. Lainnya Anda bisa cari tahu di buku saya atau di penjelasan saya di video dan sebagainya. Ya, R yang besar menandakan adalah result atau hasil. Hasil adalah sama dengan aktivitas atau action, ya, dikalikan dengan ratio. Ratio adalah kemampuan kita meyakinkan, ya, dikalikan dengan Q adalah kualitas, ya, di plus dengan network, artinya apa? Referensi. Oke, kalau kita adalah seorang penjual atau pemasar atau seorang pebisnis, maka hasil kita besar tergantung dari aktivitas kita, tergantung dari kemampuan kita meyakinkan orang, tergantung dari kualitas klien, dan tergantung pada referensi. So, Anda mau sukses besar, strategi Anda apa? Seandainya Anda seorang pebisnis atau seorang penjual atau seorang pemasar. Nomor satu yang mana yang Anda harus fokuskan? Kalau Anda mau menjual lebih banyak, maka strategi Anda mungkin kualitas tidak perhatiin, ya, sehingga Anda hanya mengandalkan adalah jumlah massa. Oke? Sehingga strategi kemampuan meyakinkan atau apa tidak terlalu penting. Yang penting ada aktivitas. Jualan, ya, Anda jualkan. Tapi kalau Anda mau sukses yang tidak kerja terlalu keras, tapi menggunakan kecerdasan, maka apa yang harus Anda pilih? Adalah mungkin Anda harus fokuskan ke kualitas klien atau nasabah yang besar. So, kualitas klien nasabah besar membutuhkan apa? Adalah membutuhkan Anda mempunyai rasio closing yang tinggi. Sehingga Anda butuh, satu misalnya, penampilan yang rapi. Kedua, kemampuan komunikasi yang bagus. Ketiga, kemampuan untuk mengetahui produk knowledge yang bagus. Ya. Keempat, bagaimana memahami, mendengarkan yang benar. Bertanya dengan pertanyaan yang benar. Maka, R itu adalah hal yang wajib Anda kuasai kalau Anda mau layani klien kelas atas. Baru berikutnya adalah ke activity yang sesuai dengan di mana orang hebat itu ada. Manusia yang berkualitas itu ada. Nah, ketika kalau Anda bisa menghandle nasabah kelas atas dengan kemampuan yang Anda miliki, dengan aktivitas yang tepat, maka kondisi ini akan menyebabkan repeat order dari nasabah atau klien-klien tersebut. Dan sangat-sangat mungkin adalah Anda akan menciptakan namanya referensi. Bahkan referensi yang tanpa Anda minta akan diberikan oleh klien-klien Anda.
So, ini akan membuat Anda mendapatkan hasil yang besar dengan kerja cerdik. Ya, ini hari ini saya hanya jelaskan sepintas, ya. So, Anda bisa cari tahu lebih lanjut atau Anda bisa bertanya sama saya lebih lanjut, ya. Apakah di momentum ini atau nanti setelah offline, ya. Oke. Nah, setelah kita strateginya tepat, ya, maka berikut apa? Adalah bagaimana bertindak dengan benar. Ya, ingat. Satu, tadi kita tahu bahwa kita mau ambil tindakan ini, kita harus tahu mengapa sih saya harus sukses. Betul? Kemudian strateginya. Nah, tindakannya gimana? Coba bayangkan ya. Seorang pencuri atau seorang perampok. Wow, saya mau keluarga saya baik, keluarga saya benar, hidup nyaman dan sebagainya. So, dia atur strategi. Bagaimana menipu orang dengan sukses? Benar nggak tindakannya? So, tindakan mengapa kita harus lakukan? Diatur dengan strategi yang benar, maka berikut adalah bagaimana kita bertindak dengan benar. Tangkap ya? Nah, so, bagaimana bertindak dengan benar? Satu, melayani dengan hati. Nah, tindakan dasar pertama dulu, melayani dengan hati. Dalam arti apa? Dalam arti adalah gini, jangan lakukan sesuatu di mana kamu tidak mau diperlakukan. Ya, jangan lakukan sesuatu pada orang lain di mana Anda sendiri tidak mau diperlakukan. So, ini standarnya adalah minimal seperti itu. Ya, Anda harus lakukan di atas itu. So, hal apa yang harus kita lakukan seperti ini? Coba kita lihat, ya. Nomor satu. Ya, itu nomor satu. Nomor dua adalah berikan melebihi dari yang diharapkan. Berikan melebihi dari yang diharapkan. Ya, mungkin kalian nggak harapkan ini, tapi kamu berikan lebih. Nah, itu akan luar biasa. Ya, yang ketiga adalah selalu menjaga hubungan jangka panjang. Jadi dalam konteks ini, maka ketika tindakan-tindakan kita dalam keseharian bukan lagi hitung untung rugi setiap transaksi. Tapi itu hitung adalah jangka panjang. Ya, bisa jadi misalnya hari ini saya jual rugi, tapi untuk senangkan klien maka nggak apa-apa. Ini rugi dulu nggak apa-apa. Ya, tapi klien happy, dia akan jangka panjang bersama kita. Jangan setiap saat selalu harus untung. Maka bisa jadi Anda hanya sukses sementara. Ya, seperti itu. So, melayani dengan hati. Langkah pertamanya apa? Satu. Ya. Berikut. Proaktivitas. So, apa sih yang bisa saya bantu? Ya, selalu bertanya, apa yang bisa saya bantu? Jangan tunggu klien yang minta. Kamulah yang harus tawarin. Ya, sehingga klien happy. Oke? Nah, mungkin penjelasannya saya tidak bahas di sini, ya. Anda sudah tahu, ya. Yang berikut. Tapi, sebelumnya. Mundur, ya. Tapi jangan melebihi dari yang seharusnya. Proaktivitas itu. Kadang-kadang bisa kebablasan. Misalnya, kita harus selalu telepon klien. Oh, Pak Thomas bilang kita harus telepon klien. Kita harus ketemu klien. Oh, kita harus ketemu klien. Tapi jamnya nggak diperhatiin. Ya, lakukannya melebihi dari seharusnya. Coba kita lihat video berikut ini. Ya, kita bisa tahu atau mengakak. Ya, ya. Nah, ini ada seseorang lagi lari pagi ini ya. Aduh, kecapean ya. Nah, yang ini. Nah, ya. Orang yang mungkin sudah pernah ikut seminar saya ya tentang proaktivitas. Wih, bantu nih. Aduh. So, apa yang dilakukan? Dia bantulah ya. Orang yang mendorong mobilnya ya. Apakah Anda adalah orang yang seperti itu? Ya, klien bilang, kita keep in touch ya. Nah, lu tiap hari, pagi telepon, siang telepon, malam telepon, pagi WA, apa kabar, lagi ngapain Pak? Itu bisa bikin orang stres. Ya, jangan lakukan hal-hal seperti itu. Oke?
Proaktivitas adalah kamu harus lakukan tapi tidak harus melebihi dari yang seharusnya. Ya. Yang kedua adalah integritas. So, dalam konteks kita mau sukses, maka integritas itu sangat penting. Ya, Anda harus jaga itu bahkan sampai masa depan. Ya, integritas meliputi apa? Kalau Anda jual sesuatu, jualah sesuatu yang benar. Ya, jangan sesuatu yang bisa merusak kesehatan orang, merusak investasi orang, merusak dari yang seharusnya orang harapkan. Ya, so seperti itu. Atau misalnya janji-janji melebihi dari yang seharusnya. Ya, misalnya, oh investasi ini naik terus Pak, nggak pernah turun. Nah, padahal ini nggak begitu. Ya, atau beli rumah misalnya, oh Pak ini nggak apa-apa Pak, padahal di situ ada kuburan. Nah, itulah yang Anda harus jaga selalu. Ya, jangan jual misalnya, oh Pak ini makanan segar, padahal pakai borak. Nah, itu nggak boleh. Ya, oke, berikut antusiasme. Ya, antusiasme. Misalnya tadi Pak Thomas bilang saya harus melayani dengan hati, ya, menjual sesuatu dengan benar. Oke, Anda masih ingat ya? Kemudian integritas. Contoh misalnya kita jual mie, ya, mie. Oke, kemudian integritas. Pak, ini memang mie-nya asli misalnya, tapi kamu layaninya, Pak, ini mie asli, lalu ekspresinya nggak ada ini. Coba bayangin, orang happy nggak? Pasti kagak. So, melayani dengan hati adalah dengan antusiasme. Antusiasme yang wajar, sehingga membuat orang happy. Ya, nah, karena kamu antusias, maka orang akan percaya sama produk Anda. Percaya sama apa yang Anda lakukan. Oke? Semua harus diiringin dengan sewajarnya. Ya, next. Kreativitas. Kreativitas akan membuat Anda tidak gampang putus asa ketika hadapi hambatan-hambatan. Ya, ini adalah gambar contoh. Ya, bagaimana kreativitas akan menciptakan sesuatu yang baru. Contoh adalah ini, yang biru-biru itu. Apa itu? Itu adalah tutup botol aqua, galon. Yang hitam itu adalah jepit kertas. Oke? So, Anda lihat, ini apa sih? Ini adalah, tanda kutip, Harley Davidson. Ini adalah ciptaan anak saya ketika dia umur masih sangat kecil. 3 tahun atau 4 tahun, saya lupa ya. Nah, dia bikin dari barang bekas. So, ini satu masterpiece buat saya ya, pribadi. Nah, so, teman-teman, kreativitas akan menciptakan banyak hal. Nah, mungkin akan bertanya, benar nggak Pak Thomas? Ya, kalau kita punya kreativitas, kita bisa ciptakan banyak hal. Dan bagaimana sih seharusnya kreativitas itu ditimbulkan? Coba saya membuat sebuah permainan, ya. Oke, ya, menciptakan suatu permainan yang dimana Anda bisa tahu Anda beruntung atau tidak, ya. Kalau Anda beruntung, Anda WhatsApp ke saya, oke? Nah, bagi yang pertama yang jawabannya benar, ya, saya akan kasih Anda hadiah sesuai dengan yang saya sebutkan, ya. 3 orang deh. 3 orang yang benar, ya. Anda kirim ke WhatsApp maupun ke WhatsApp saya deh ya, yang ada. Oke? Bahkan nanti baru kirim, pokoknya sampai jam batas waktu 12 jam 12. Sampai batas acara ini selesai ya, yaitu jam 9. Kalau enggak Anda udah tahu nanti bukan jam 9 dong ya. Kalau saya ngomong jam 9 Anda udah tahu jawabannya ya. Oke. Pokoknya gini dah. Mungkin kita nggak usah main lah ya, yang namanya hadiah-hadiah. Tapi ini penting buat Anda untuk mengerti. Dalam konteks adalah Anda tahu bahwa kreativitas itu sangat penting dan sebenarnya hasilnya itu bisa terjadi. Kembali dulu. Tadi Anda lihat ya, Anda lihat. Saya banyak ini kan tulisan ya. Anda bisa temukan nggak? Gabungkan 6 kata menjadi satu kalimat bermakna. Gabungkan 6 kata menjadi satu kalimat bermakna. Coba saya kasih waktu Anda 2 menit ya. Anda lihat. Coba diperbesar gambarnya ya. Anda bisa temukan kata bermakna itu.
Nah, nah, Anda sudah temukan belum? Ya, mungkin Anda akan ngomong ya, Jokowi apa gitu ya, kehilangan duit atau apa gitu ya. Nah, sebenarnya yang saya suruh Anda cari itu apa? Adalah yang berikut. Pak TS, saya minta uang 100.000 dong. Coba Anda balik lagi ya. Lihat. Ketemu nggak? Saya ada ya, TS ada ya, kemudian ada 100 ada ya, 1000 ada ya, kemudian ada minta ada juga, uang ada juga ya. Saya sengaja letakkan di mana? Ada kata bohong, games, ekonomi, PHK, rugi, atau ada tulisan Bapak Jokowi JK ya, ada kehilangan, ada Swarovski ya, ada politik. Saya sengaja campurin. Kenapa ini gambaran ada? Karena inilah kehidupan kita sehari-hari. Banyak hal terjadi. Dan ketika kita salah menggabung-gabungkan, maka kita akan tidak menemukan sesuatu yang bermakna positif untuk mencapai kesuksesan. Itu yang saya mau maksudkan kepada Anda. Oke? Ya, next. Nah, lihat ya. So, coba pikirkan dan temukan ahanya. Ya. Ketika Anda hadapi berbagai kendala di lapangan, di bisnis, di pekerjaan, atau apapun. Coba temukan ahanya. Jangan langsung udah vonis. Wah, ini nggak bisa. Wah, ini susah. Wah, ini gimana-gimana. Ya, next. So, aha, selalu ada jalan keluar. Cara masukin. Ini pasti ada jalan keluar. Dan cari jalan keluarnya. Ya, yang kedua. Aha, ada peluang baru. Ya, selalu berpositif untuk menemukan hal-hal seperti itu ya. Next, ada sumber income baru. Jangan tolak kalau ada kesempatan untuk dapatkan rezeki tambahan. Kenapa tidak? Ya. Next. Nah, tadi kita memberikan adalah pelayanan, oke? Bekerja dengan hati. Next adalah memberi melebihi yang diharapkan. Di gambar ini ya, adalah gambar di mana ada tamu nih, hotel di daerah pantai tropis. Dia mau berjemur, ya, tiduran di atas tempat tidur, ya, yang dimana diikat di 2 pohon kelapa. Tapi kenyataannya di tempat itu hanya ada 1 pohon kelapa. So, apa yang harus dilakukan? Nah, sang hotel mengutus salah satu karyawannya. Kamu bekerja lebihin dari yang seharusnya. Ya, kamulah yang jadi sang pohon itu. Memberikan sesuatu yang luar biasa. Sebenarnya gambar ini adalah sebuah hal yang extraordinary ya. Sesuatu yang melebihi lah ya. Tapi inti yang saya mau sampaikan adalah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin ketika Anda memberikan sesuatu yang lebih. Sebagai contoh, ya, zaman saya masih mahasiswa. Setelah lulus mahasiswa maksud saya, ketika saya tinggal di daerah Binus ya, daerah Kemanggisan sana, ada satu rumah makan sederhana tapi selalu jadi tempat favorit banyak mahasiswa. Kenapa? Ketika dia jual makanan, dia juga jual minuman sama seperti yang sebelah, tapi yang dia lakukan sesuatu yang tidak dilakukan rumah makan sebelah adalah apa? Dia selalu kasih 1 gelas es jeruk. Kemudian dikasih lagi 1 gelas yang kecil. Kenapa? Ini ekstranya. Coba kalau kita sebagai konsumen, kita minum. Wih, ada ekstra.
perasaan kita gimana? Karena biasa kita minum hanya 1 gelas saja, tapi ini ada ekstra. Kita merasa diberi lebih. Padahal dalam kenyataan belum tentu, karena dia udah hitung misalnya. Ya, kalau tahu dia harga seharusnya 20 ribu, ya. Dia udah hitung 1 gelas 20 ribu, tambah ini 5 ribu, dia udah hitung 25 ribu. Tapi kita minum karena ekspektasi kita 1 gelas 25 ribu. Sementara ada tambahan, kita merasa lebih. Nah, coba Anda renungkan. Di bisnis Anda, dimungkinkan nggak Anda memberikan hal-hal seperti itu? Sehingga Anda bisa membuat konsumen Anda merasa jauh lebih berharga, berurusan sama Anda. Ya, saya di bisnis saya selalu saya melakukan hal-hal seperti itu. Ya, di bisnis saya, di properti atau apapun. Ya, saya tidak menjanjikan harga murah. Tapi ketika dia beli, dia sudah ekspektasi harga segitu. Tapi saya bisa kasih harga lebih murah lagi. Begitu juga penjual. Tadinya dia udah ekspektasi harganya hanya bisa segini. Tapi ketika transaksi, harganya bisa lebih. Ya, atau di klien kami di bidang proteksi nilai bisnis. Ya, ketika dia pikir, oh saya udah harus bayar segini. Tapi karena berdasarkan utak-atik kita, oh kayaknya kalau kita lakukan satu perubahan sedikit, maka konsumen bisa dapatkan nilai lebih. Maka kita bisa bikin yang harganya lebih murah. Tidak berpikir, wah gimana naikin preminya sehingga kita bisa untung, nasabah rugi. Tidak begitu. Ya, ingat selalu, jangka panjang. Jangan cari yang jangka pendek. Karena konsumen tidak bodoh. Dan juga konsumen bukan cuma kita yang layani. Dia juga dilayani oleh banyak orang. Jangan sampai dia bangga-bangga sama kita. Saya punya klien, semua agent kasih saya proposal kayak gini. Kemudian orang lain lihat, aduh lu dibohongin atau apa. Bagaimana perasaannya seorang konsumen? Dia akan sebel sama Anda. Ya, so Anda udah jelas ya maksud saya demikian. Oke, next. Kita lihat videonya. Bagaimana sebuah penerbangan bisa memberikan manfaat atau extraordinary service. Nah, ini cerita adalah bahwa ada Mr. Smith, dia sedang naik pesawat. Kemudian ada satu berita di mana anaknya udah lahir. Tapi karena komunikasi nggak bisa ke pesawat, so dia telepon ke semua staff. Ayo kita lakukan sesuatu untuk Mr. Smith. Apa yang mereka lakukan? Pesawat sudah naik nih. Ya. Wah, udah nggak ada pesawat. Ayo, apa yang kita lakukan? Nah, mereka lakukan sesuatu, oke? Mr. Smith, can you look outside? There's a message for you. Mr. Smith, it is a boy. Wow, happy ya. Nah, ini agak sedikit exaggeration ya. Agak lebih-lebih ya. Masa industri pesawat nggak ini ya. Tapi ini nilai yang kita ambil adalah apa? Adalah bahwasannya kita bisa di bidang apapun memberikan melebihi dari yang seharusnya. Ya, oke, next. Ya. So, cara kita untuk memberikan lebih dari yang diharapkan adalah pertama, jangan menjanjikan hal yang muluk-muluk, tetapi memberikan melebihi harapan. So, saya sangat prihatin ketika saya makan di restoran. Ya, di brosurnya, ini gede, ini enak gitu ya. Waktu antar piringnya gede tapi makanannya kecil, atau makanannya kecil. Nggak ada selera makan. Pernah saya kayak gitu, saya langsung bilang, gua nggak mau makan, and then gua keluar. Coba, kalau konsumen datang kayak gini, dia akan sebarkan semua informasi kayak gitu kepada semua orang. Siapa yang rugi? Kita yang rugi. Betul nggak? Kalau kita sebagai seorang penjual. Ya, next. So, coba Anda buatkan sebuah rencana. Ya, di bisnis Anda, apa yang Anda bisa lakukan untuk melebihi dari yang diharapkan? Ya, coba Anda pikirkan. Ya, nanti kalau Anda berhasil, coba kasih tahu saya. Ya, oke, next.
Berikut adalah menjaga hubungan jangka panjang. Ya, ingat, hari ini apakah Anda seorang karyawan? Hari ini apakah Anda seorang pebisnis? Anda punya masa depan yang cemerlang. Ya, jangan ketika Anda jadi karyawan, Anda berpikir, saya kan karyawan ya. Ya sudah, lakukan standar. Suatu hari Anda mau jadi pebisnis, klien-klien Anda sudah tidak percaya kamu, atau dia tidak punya kesan sama kamu. Dan ketika Anda cari dia nggak mau lagi dilayani. Apalagi yang sifatnya ada pengalaman buruk, ya. So, Anda harus hati-hati, ya. So, coba di bisnis Anda atau di pekerjaan Anda, buatlah sebuah rencana bagaimana Anda bisa membuat sehingga Anda bisa jaga hubungan baik sama konsumen, ya. Nah, mungkin saya akan panjang lebar tentang ini, ya. Kita ke hal berikut. Nah, tadi kita bicara tentang adalah bagaimana berani bertindak. Oke, apakah berani bertindak pasti sukses? Saya sudah lakukan yang namanya melayani dengan hati, memberi melebihi yang namanya yang seharusnya, lalu menjaga hubungan jangka panjang. Apakah ada jaminan 100% bahwa kita sukses? Tidak. 100% saya sampaikan tidak. Kenapa? Karena setiap perjalanan apapun yang kita lakukan pasti ada potensi kegagalan. So, kita harusnya adalah akrab dengan kegagalan. Ya, mulai hari ini kamu akan belajar sesuatu. Kegagalan bukanlah aib. Kegagalan bukanlah musuh. Kegagalan adalah teman baik. So, jadikan kegagalan adalah sukses yang tertunda. Maju terus. Ya, next. So, teman-teman, dalam kenyataannya, kita akan sering hadapi orang tolak. Orang tolak. Tapi yang paling penting adalah kamu mendengarkan diri sendiri. Ya, bahwa penolakan itu hanya sementara. Ya, jangan dengerin, jangan masukin ke hati. Dan gunakan cara berpikir yang kreatif. Sehingga Anda akan menemukan bahwa penolakan adalah suatu kesempatan kamu sukses. Kok bisa? Coba kita lihat. Ya, berikut. Ya, karena someone, so what? Next. Ya, berikut. Ya. Ini namanya konsep large number, angka besar. Tulisan ini saya sudah masukkan ke dalam buku saya yang namanya Your Great Success Start From Now dan diterbitkan oleh Gramedia di tahun 2008. Ya, konsep ini sudah saya tuliskan, ya. Saya pelajari dari berbagai sumber, saya olah dan sebagainya. Ya, so cara kerjanya seperti apa? 1. Pasti ada yang satu mau. So, gunakan statistik dari industri Anda. Kalau industri Anda melayani 10 orang, berapa sih orang yang mau? 1. Nah, kamu fokuskan ke 1 itu. Ya. Caranya fokuskan seperti apa? Ya. Next. Konsep bagi. X bagi Y. Misalnya contoh, kamu melayani 10 orang, 1 orang akan terjadi transaksi atau closing. Katakanlah angkanya 10 juta. Angka kecil aja, oke? Ya. So, caranya kamu memanipulasi pikiran kamu gimana? Adalah 10 bagi 10. Artinya kamu 10 juta bagi 10 orang. So what next? Nah, caranya setiap kamu ketemu orang, berarti bukan kamu temu 1 orang nggak mau, tapi kamu sudah temukan 1 juta. Yang kedua nggak mau, kamu temukan 2 juta. Karena industri mengatakan 10 orang ketemu 1 mau. So, ketika kamu tambah duit, orang tolak, kamu nggak usah pikir. Udah 2 orang, udah 3, berarti makin mendekati ke kesuksesan. Next, apa yang terjadi? Karena kamu antusias, karena mendekati, maka bisa jadi bukan 10 orang kamu 1, tapi bisa orang ke-5, orang ke-6, kamu sudah closing. Nah, itulah cara menggunakan otak kita, bagaimana memanipulasi otak kita untuk bertindak yang benar. Sehingga kita antusias dan sebagainya. Ini namanya konsep large number. Ya, coba Anda pelajari lebih lanjut. Next ada positive thinking. 机会, ya. Selalu berpikir, 机会, kesempatan di balik dari sebuah ancaman. So, kucing melihat, kok ada seekor ayam yang bisa terbang. Kemudian si elang melihat, loh, kok ada seekor harimau yang sudah mengecil, ya, anak harimau. Jadi saling memakan. Nah, siapa yang bisa dimakan siapa? Tergantung, ya, mindset dan keberanian seseorang. Oke? So, di balik setiap krisis yang terjadi selalu tersimpan hikmah.
kesempatan untuk diraih. Ya, jadi asal kita selalu berpikir positif ke arah yang benar, maka kita bisa sukses. Ya, contoh misalnya kita ditolak orang hari ini, jangan langsung ditolak langsung, aduh gimana? Layani dengan benar. Saya juga pernah sudah closing, dapatnya 100 juta. Besoknya si klien bilang, Pak Thomas, tunda dulu, ekonomi perusahaan saya lagi goncang. Kalau saya langsung bilang, aduh Bapak ini kok nggak ada duit atau apa, kacau. Tapi enggak, saya tahu Pak, ini harus urusin perusahaan dulu, ini kita tunda sementara nggak apa-apa. Apa yang terjadi? Klien sangat appreciate. Sejalannya waktu, kalau nggak salah 6 bulan atau setahun kemudian, dia bilang, oke, saya udah siap. Ketika dia buka berikutnya, berapa premi yang dia buka? 1 miliar. Closing 1 miliar. Premi per tahun. So, ini naik 10 kali lipat. Jadi, kalau kita positive thinking kepada klien kita yang benar, maka hasil akan luar biasa. Ya, berikut. So, sukses atau belajar, maka tidak ada kata gagal. So, Anda lakukan dengan benar, maka sukses pasti datang. Ya, next. Selalu ada hikmahnya. Ya. Lihat. Nah, diperbesar aja. Diperbesar aja. Gambarnya. Nah, lihat. Dia nggak mau bangun. Ya. Apa yang terjadi? Oh, ternyata bolong ya. Gara-gara dia nggak muncul. Oh, tidur. Nah, bayangin nasibnya seperti apa ya. Oke. Nah, itulah yang terjadi ya. Oke, next. So, teman-teman, ketika Anda hadapi satu masalah, ketemu sama atasan atau apapun dimarahin ya, jangan langsung udah bete, langsung udah deh, gua nggak bisa deh atau apapun deh. Kamu harus bangun self motivation ya. Ingat, impian kamu terlalu besar untuk kamu lewatkan ya. Impian kamu terlalu besar untuk orang yang kamu cintai, keluarga dan sebagainya. Jangan sampai impian itu hancur hanya gara-gara masa kecil. Ya, next. So, nanti ketika Anda hadapi penolakan lagi atau apapun, selalu mindsetnya simple, oke? Ya, simple. Ya, tarik nafas. Ya, berikut. Ya, tarik nafas dalam-dalam dan kamu lihat ekspresinya. Ya. Dan apa yang terjadi? Ya, kamu lihat ekspresi kamu. Senyum. Ya, saya seorang pemenang. Masalah ini pasti lewat. Saya pasti sukses. Ya, maka kamu akan menemukan kesuksesan sejati. Ya, oke ya. Anda udah tahu ya. So, berikutnya adalah apa? Berani bangkit, ubah strategi dan berjuang sampai sukses. Tadi kan kita bicara adalah hadapi kegagalan. Betul nggak? Hadapi kegagalan. So, apakah saya udah gagal 2 kali, 3 kali? Saya udah gagal. Enggak, belum tentu. Itu hanya sementara. Ya, kamu bangkit, bangun, dan ubah strategi. Coba kita lihat berikut. Ya, Einstein mengatakan, orang yang melakukan hal yang sama tapi mengharapkan adanya hasil yang luar biasa adalah orang gila. Nah, so, janganlah harapkan hal yang besar dengan cara yang sama. Ya, ubah strategi, Anda akan sukses. Coba kita lihat cuplikan video berikut ini. Ya. Nah, bagaimana kita bisa ketika hadapi kegagalan kita bisa sukses, ya? Oke, bisa perbesar? There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end.
beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans. Tadi ceritanya adalah si tikus ya, ketika dia kena gitu, kemudian dia bisa bangkit kembali ya, dia bisa bangkit kembali. Nah, luar ceritanya lucu sekali ya. Oke, ya kesimpulannya. Nah, kita sampai kesimpulan ya. So, teman-teman, kalau mau sukses ketika kita lakukan tindakan masif ya, apa yang harus kita lakukan sih? 1, berani bertindak. Ya. Nah, yang kedua, berani menghadapi kegagalan. Ya. Yang ketiga adalah berani bangkit, ubah strategi dan berjuang sampai sukses. Maka ini akan membuat kita mencapai kesuksesan besar yang berikut dan berikutnya. Ya, oke? Nah, kita lihat. Coba Anda lihat. Ya. Next. Coba kita lihat. Misalnya, ini ada tiga kotak ya. Anda isi dengan angka. Angkanya adalah angka ratusan. Oke? Angka ratusan. Apapun angka ratusannya, syarat pertama, coba kita lihat. Ya. Permainan ini adalah membuktikan bahwa saya mau sampaikan kepada Anda. Kalau apa yang saya sampaikan kepada Anda, apapun latar belakang Anda, gak ada masalah. Oke? Gak ada masalah. Asal Anda ikutin apa yang saya sampaikan. Ya, apa yang boleh dilakukan, apa yang dihindari. Maka tujuan kesuksesan Anda pasti tercapai. Mungkin Anda bertanya, masa sih Pak Thomas? Coba kita lihat ya. Misalnya, Anda bikin dulu ya. Anda bikin, nanti Anda bisa lakukan di rumah sendiri, oke? Anda bikin 3 kotak. Syarat pertama adalah A sama C, angka ratusan, A sama C tidak boleh sama. Ya, tidak boleh sama. Syarat pertama. So, sama seperti, kalau mau sukses, jangan menipu orang, jangan males dan sebagainya. Itu nggak boleh, ya. Oke. Next. Kemudian, angka ABC ini kamu balikin. Ya, sehingga dalam konteks ini, misal contoh, CBA. Nah, sekarang ABC sama CBA, kamu lihat mana yang lebih besar. Seandainya ABC yang paling besar, ya, maka tuliskan ke dalam 3 kolom itu, kotak itu, ya. Oke, ya. Tuliskan ke 3 kotak itu. Ya, misal ABC yang lebih besar ya. Contoh misalnya 321 sama 123. Nah, berarti 321 lebih besar ya. Oke. Next. Bikin 3 kotak lagi, kamu isi ke dalamnya. Berarti tadi adalah 321, bawahnya adalah 123. Seperti itu, ya. Langkah berikutnya. ABC, ya, 321 kamu kurangin. Ya, 123. Dapatlah sebuah angka. Oke? DEF. Nah, DEF ini, kamu lihat. Ini angka ratusan atau angka puluhan. Ya. Kalau angka ratusan berarti biarin aja. Oke? Bagaimana kalau angkanya adalah puluhan? Ya. Kalau angka D adalah puluhan, DEF adalah puluhan, maka ya D-nya diubah menjadi 0. Ya, kotak itu dikasih 0. Oke? Misal contoh, 87 berarti 087. Kira-kira begitu, ya. Oke? Siap belum? Nah, berikut. Langkah keempat adalah kamu balikin lagi, ya, yang tadi DEF, ya, kamu ubah balik menjadi FED, ya. Oke? Siap ya? Nah, sampai sini cukup jelas? Jelas ya? Langkah berikut adalah
Baris ketiga, baris keempat kamu jumlahkan. Oke, akan dapatkan angka apa? Ya. Nah, sebagai informasi. Kalau Anda lakukan sesuai dengan apa yang saya ngomong dari depan sampai belakang. Oke? Kalau Anda ikutin episode 1, 2, 3, 4 ini dengan benar dan action, belajar, oke? Believe, learning, action. Lakukan dengan benar langkah-langkahnya. Konsultasi dengan ahli, konsultasi dengan orang hebat. Maka saya bisa jamin pasti sukses. Begitu juga dengan angkanya. Siapapun Anda, kapanpun Anda lakukan, dan angka apapun yang kamu tulis, maka keempat angka di bawah adalah angka apa? Coba kita lihat. 1, 0, 8, 9. Pasti 4 angka ini. Kalau salah berarti Anda ikutin atau lakukan langkah perhitungan yang salah. Pasti ini. Coba Anda lakukan. So, kalau Anda ikutin apa yang saya ngajarin, believing, learning, action, dengan benar, dengan masif, dengan lakukan saya berulang, maka Anda akan dapatkan angka ini. Apa arti dari angka ini? Next. Arti dari angka ini adalah I Ling Fak Chiu. I Ling Fak Chiu, yang kalau diterjemahkan tanda kutip dalam bahasa Indonesia adalah satu keakuratan makmur selamanya. So, teman-teman, kalau Anda ikutin apa yang tadi saya ngomong, dimanapun posisi Anda, lakukan itu. Bisa jadi lebih kaya dari saya, Anda bisa jauh lebih kaya. Ya, kalau misalnya, mohon maaf, kurang dari saya, Anda akan kejar dan lebih dari saya suatu hari. Atau Anda sama seperti saya, Anda bisa sama seperti saya, bisa punya kesempatan untuk sukses ke masa depan. Nah, inilah yang membuat saya kenapa saya selalu bersemangat, selalu yakin, dan selalu mau belajar, selalu bertindak untuk capai kesuksesan masa depan. Luar biasa? Ya. Next. The power of following the system. Ya, next. So, teman-teman, kalau Anda puas dengan apa yang saya jelaskan, Anda bisa ikutin seminar-seminar saya yang berikutnya. Ya, nanti Anda bisa baca sendiri yang umum ya, untuk salespreneur, menjadi speaker, cerdas mendaya gunakan uang dan waktu, yang spesifik khususnya untuk pemilik perusahaan ya atau profesional ya, yang one man show ya, strategi proteksi income dan pensiun berkualitas, strategi proteksi nilai bisnis, aset dan gaya hidup ya, strategi meninggalkan warisan dan dana abadi ya. Ini adalah topik yang lain yang saya bahas. Undang ke seminar, bisa konsep tentang bagaimana install virus yang namanya entrepreneurship, bekerja dengan hati, kemudian the power of creativity and the entrepreneurs, teamwork ya. Kalau untuk yang sosial ada konsep namanya tentang a day of tomorrow, jadi profesional atau entrepreneurs ya, dan macam-macam topik yang lain yang belum sempat saya masukin lagi. Oke, nah itu adalah bagian yang saya bisa share kepada Anda hari ini ya. So, sebagai penutup, jika ada pertanyaan silakan kirim ke WhatsApp saya, atau ke email, atau Facebook, ya, ke Instagram, atau mau ke saya punya website, mau bonus somil, atau undang saya sebagai pembicara, bisa hubungin Natasha di 0816-837-757. Oke? Atau apapun, Anda bisa hubungin di WA saya. Ya? Oke, sebagai informasi aja. Ini bukan akhir dari apa yang saya sampaikan. 4 episode ini adalah awal dari apa yang saya mau sampaikan ke depan. Minggu depan, saya akan undang narasumber yang kredibel, sangat kredibel. Ya, siapa? Nanti baru saya sampaikan. Adalah orang-orang yang sukses, yang tadinya dari nobodies, ya, menjadi somebodies yang luar biasa hari ini. Dan untuk episode-episode berikutnya, saya akan undang orang-orang seperti ini di dalam acara webinar, sehingga Anda bisa tahu bahwa konsep yang saya bawakan ini akan saya bahas, akan saya ulas di dalam talk show dengan orang-orang tersebut, sehingga Anda tahu
kalau Anda lakukan hal yang sama, adalah sangat-sangat mungkin dan sangat-sangat bisa Anda sukses seperti orang-orang tersebut, seperti kita. Oke? Jelas? Ya? Next. Ya, berikut. So, teman-teman, hari ini kita ketemu. Bukan suatu kebetulan. Kita ketemu karena sesuatu yang sudah kita putuskan. Saya sudah putuskan untuk berbicara dengan energi yang luar biasa kepada Anda. Anda sudah putuskan untuk mendengarkan apa yang saya bicara. So, hari ini, mari kita jadi orang sukses ke depan. Mari kita jadi orang yang menjadi inspirasi buat orang lain sukses. Mari kita berbuat untuk diri, untuk mandiri, menciptakan kemakmuran buat keluarga dan orang lain. Semua start dari diri kita. Sampai ketemu di episode berikutnya.